Shalom dan salam kasih Tuhan. Kita bertemu lagi sore ini. Hari ini saya akan kongsikan, mendedakan kepada kalian. Segmen ini adalah tentang bagaimana manusia dari observasi ataupun tanggapan-tanggapan para atau ahli psikologis dan juga psikoterapis, bagaimana manusia ada mekanisme sendiri untuk menghadapi ancaman atau tantangan terhadap hidup ataupun mentalnya. Ada yang ada dalam diri kita, ada yang kita pelajari waktu kita berkembang, bertumpu mengikut kitaran hidup kita. Dan ada yang tidak bisa kita membantu diri sendiri, kita perlu orang lain yang berat sedikit, tetapi ada juga yang cukup berat dan parah, itu kita perlu bantuan dari perawatan medis, psikologis, psikiatris, dan sebagainya. Dari hari ini saya akan menunjukkan sepintas lalu beberapa tanggapan ataupun observasi oleh para psikiatris, psikologis tentang gangguan yang kita alami dan bagaimana kita bisa atau tidak menanganinya. Topik hari ini adalah tentang psikopatologi. Psikopatologi tersusun dari dua kata. Yang pertama, psiko, merupakan serapan dari psyche atau secara harfiah artinya jiwa atau perilaku. Dan kata yang kedua, patologi, sebagai ilmu tentang penyakit, yaitu sesuatu yang menyebabkan gangguan pada makhluk hidup. Kenapa makhluk hidup, bukan manusia? Binatang yang kita lihat, anjing di sekitar itu, ada masalah psikik, mental atau tidak? Pernah kita lihat dalam TV dan laporan koran, ada mad cow disease, lembu gila, ataupun ada musim kadang awas ada anjing gila, mad dog disease. Kalau digigit tidak dirawat, parah. Jadi sini saya katakan, sini bukan manusia, gangguan manusia saja, tetapi makhluk juga. Dalam ilmu psikologi, psikopatologi disebut juga dengan psikologi abnormal. Apa itu? OKU. Oke kakao you. OKU, kalau saya tidak tahu apa digunakan di Indonesia, kalau di Malaysia singkatan dia bagi orang kurang upaya, mau dari physical ataupun mental. Tetapi ada juga NGO atau persatuan orang-orang yang OKU ini, pahaman mereka berubah, bukan lagi orang kurang upaya, tapi orang kelainan upaya. Apa yang kamu boleh pikir? Dia mungkin ada satu daripada panca indera dia itu tidak normal. Dia tidak bisa mendengarkah, tidak bisa melihatkah, tidak bisa bercakap, tetapi ada kelainan upaya dia. Kalau kita mau cari satu di Indonesia, adakah contohnya? Ada. Sudah terkenal di dunia sekarang. Putri Aryani. Dia seorang buta, tidak dapat lihat, tetapi nyanyian vokal dan juga pemain musiknya, sehingga dia dapat Golden Buzzer di
American Got Talent. Sekarang baru mau masuk live minggu depan. Dia sudah terkenal, dia sudah ada ada album sudah. Nah ini yang kita maksudkan orang kelainan upaya. Kalau kamu ikut AGT atau BGT, Britain Got Talent, banyak orang-orang yang otistik orang yang tidak dapat fokus dalam satu dia acara dengan lama, dia cepat terganggu. Tetapi dalam AGT dan pertandingan vokal semua, mereka menjadi ahli musik dan vokalis yang terkenal. Yang contoh itu satu daripada terkenal, saya teringat Putri Aryani. Dan kalau kita tiru spektrum, psikopatologi, berarti ini orang-orang yang mengalami gangguan mental, kesehatan mental, dari yang nomor neurosis, berarti kita orang yang hidup, kita ada adrenalin, kita masih boleh gembira, kita boleh teriak, kita boleh menari, kita boleh menyanyi. Itu neurosis normal. Kalau kau tidak, kau tidak normal. Itulah abnormal. Orang bilang tidak ada tuh hormon gembira. Kalau orang ada neurosis normal, kadang saya pikir kamu mahasiswi sini tahu, kadang-kadang tidak bisa siap kerja. Tetapi pada saat-saat terakhir, jam terdesak, adrenalin telak, kau dapat membuat pekerja yang baik. Itu yang dimaksudkan normal neurosis. Tetapi kalau neurosis kau terlalu tinggi, kau menjadi risau. Kau terlalu pikir yang masa hadapan. Apakah besok begitu? Apakah lusa begitu? Apakah tahun depan? Kalau orang terlalu pikir masa hadapan, dia mengidap, orang bilang mengalami masalah anxiety, gangguan ataupun kekeliruan. Dia anxious, dia risau dia terlalu kuat. Sehingga itu apa yang kau pikir masa hadapan belum tahu dia akan berlaku. Mengapa kau habiskan tenaga energi kau berpikir itu? Ada juga orang terlalu pikir tentang masa lampau. Seperti CD yang putar balik yang sama saja. Sehingga karena ada sesuatu trauma, ada sesuatu peristiwa, ada sesuatu tekanan atau luka yang pernah alami di masa lalu, tapi belum diselesaikan. Tapi selalu ulang-ulang mengkaji kembali, kenapa ini, mengapa sih? Itulah sebabnya. Kalau orang yang selalu melihat mundur, itu orang katakan dia mulai menghadap depresi. Tapi orang yang sehat adalah orang yang tidak melampau masa depan, tidak terlalu mundur. Kau hidup dalam masa kini, here and now, engkau sehat. Betul kan? Oke, itu peringkat kedua. Ketiga, personal disorder, gangguan. Ada orang multiple personality, split personality, sehingga dia tidak tahu siapa dia. Dia orang-orang yang mengidap masalah begitu, dia tidak tahu lagi personality. Siapa aku? Selalu risau, apa orang pikir tentang saya? Saya bisa atau tidak, dan sebagainya. Sehingga orang bilang, kadang-kadang dia ini baik, sebelah pagi dia baik,
sore dia itu jelek sekali. Lebih parah lagi, orang yang kau tidak tahu di mana dia, borderline. Dia diberi nama borderline, dia di persebahatan, persempadan itu, dia bukan ini, tidak cukup dia begitu, dan dia tercukup begini. Dan dia apa? Keliru, tidak tahu. Orang yang tidak tahu personality dia. Banyak orang yang menghadapi masalah ini. Yang lebih parah lah neurotik ataupun psikosis. Sehingga dia tidak tahu lagi di tempat dia di mana. Sehingga pakaiannya tidak secocok dengan keadaan. Contohnya, kaos kaki dia itu satu biru, satu merah. Ataupun kamu datang ke kelas ini, kuliah ini, gunakan 2 jaket. Kita rasa panas, tapi orang yang tidak tahu membedakan itu dipakai 2, saya sejuk bilang, saya dingin bilang. Ataupun psikosis yang orang yang menunjukkan ciri-ciri personality yang tidak normal. Dan ini masuk kategori yang orang yang mengidap penyakit mental yang serius. Walaupun dalam mental itu ada juga yang masih boleh dirawat, cuma counseling boleh bantu. Ada yang perlu rawatan dengan bantuan perubatan, bahkan perubatan pun hanya temporary, bukan tetap, untuk membantu meredakan gangguannya terlalu panas, berat itu. Kalau dia sudah reda, dalam pantauan, bimbingan seterusnya, obat itu boleh diberhentikan dan dia boleh terus hidup. Tetapi ada orang yang parah mengharapkan obat sepanjang hidupnya. Ya, seperti yang kata tadi, kecemasan normal menggerakkan adrenalin. Gangguan kecemasan, anxiety disorder, ditangani akan akibat fatal kalau tidak ditangani. Dia akan menjadi lebih teruk. Gangguan kepribadian ambang, dia tidak tahu siapa dirinya. Dan psikosis adalah penyakit mental yang menyebabkan pengidap dia mengalami gangguan dalam membedakan antara imajinasi dengan realitas. Dia tidak dapat membeda apa yang dia pikir itu betul atau hayalan saja. Itu spektrum sepintas untuk menunjuk kamu di mana biasanya orang kalau mau tahu lebih berat, lebih mendalam itu adalah kita pergi nanti psikiatri. Hierarki bermacam-macam penyakit. Diagnosis hierarchy of conservative safe. Orang yang selamat, yang masih boleh diselamatkan ialah major depression disorder. Dia depres. Mungkin dia menjadi depresi, ganggu karena ada seorang keluarga atau anggota di keluarganya meninggal, mati. Jadi dia tertekan. Itu satu episode saja. Dia bukan berterusan. Ataupun episode yang berulang. Ada orang juga episode bipolar, bi 2. Seperti jam tidak tahu, masih gunakan jam yang begitu, yang dulu yang gunakan pendulum itu, tik tok
TikTok. Pagi sihat, petang jelek. Dia begitu saja. Jadi kau sulit untuk menjaga orang begitu. Karena dia berteman dengan kau petang, tapi bila datang siang ini kau. Atau pagi dia sehat, dapat pot kerja yang normal. Malam itu bulan purnama. Ada, ini kita panggil lunatik, dipengaruhi oleh bulan. Middle, tengah-tengah. Orang yang ini tengah-tengah tidak terlalu berat, tetapi kalau tidak ditangani awal, dia menjadi parah. Alkohol dependence. Ini minum-minuman keras. Belum dia minum, tetapi kalau dia tidak minum, dia akan bergegar. Dia memerlukan alkohol. Panik. Ada orang panik kalau masuk lift atau bila lampunya mati, teriak. Kenapa? Karena ada sesuatu, pasti ada sesuatu pernah menjadi punca laku dulu, tapi belum ditangani. Tetapi apabila ada peristiwa yang semacam itu timbul, dia akan reaksi. Spesifik ataupun sosofobia, ini orang yang sulit pergi dalam satu rapat ataupun takut orang ramai. Dia tidak suka, dia suka mundur seorangan. Ini yang antisosial. Ada juga obsessive compulsive disorder, OCD. Ini gangguan otak yang karena ada sesuatu yang kotor atau satu yang jelek, satu yang mengganggu, dia tidak dapat tawan untuk mental, maka dia buat sesuatu berulang-ulang. Kalau dia bercerita dengan kau bercerita semua dia, oh yang kau maksud begitu, oh kau maksud begitu, tadi kau katakan begitu, sehingga kau lama-lama kau hilang sabar, karena dia obsesif kompulsif, balik-balik, ulang-ulang dia tanya. Pernah saya pergi di Amerika waktu saya studi, benar-benar saya tidak tahu ada satu orang, dia datang mengaku Advent dekat Christmas. Baru selesai pengakuan di kantor saya, dia keluar 1 menit dia balik lagi. Sudah dia pulang, tengah jalan dia balik lagi. Sehingga saya kira saya keluar, dia akan kembali lagi dalam. Dia kembali juga sampai 8 kali. Itulah mengapa kau kembali lagi? Saya sudah sebutkan dosa ini. Maka dosa yang sama, dia ulang-ulang, dia tidak ingat. Nah, ini yang dimaksudkan obsessive compulsive disorder. Anorexia nervosa, apa nih? Pandangan dia lihat dia terlalu gemuk, gendut. Maka kalau dia makan, dia keluarkan. Karena pada pandangan dia tuh gendut. Sebenarnya dia sudah tinggal tulang dan kulit lagi. Substance dependence, ini orang yang ketagihan alkohol ataupun barang-barang terlarang, kalau narkotik kita panggilkan. Bukan saja narkotik, ada beratusan addiction yang ada sekarang. Bukan saja dependent bergantung kepada alkohol ataupun narkotik. Ada orang yang sulit untuk membantu orang yang ketagihan judi. Ada yang orang ketagihan mencuri. Ada orang tagihan suka menunjukkan tubuh badannya. Macam-macam ketagihan yang ada. Ada juga ketagihan tidak boleh berhenti selain daripada yang setelah makan mau muntah,
Ada yang makan tidak pandai puas. Borderline personality. Ini karena melihat kalau orang biasa tidak tahu. Kau ini susah, bingung saya. Sekali kau baik, sekali kau jahat. Ini yang kurang, tetapi yang parah. Schizophrenia. Ini yang paling parah. Orang yang schizophrenia itu ada beberapa tahap. Schizo yang biasa itu pintar, orang yang biasanya pintar, tetapi tidak boleh tetap dengan seorang kawan atau sesuatu kerja. Dia tidak boleh berkomunikasi dengan manusia yang biasa. Kalau schizophrenia yang parah ialah orang yang mengidap audio, visual, halusinasi. Ada yang cuma audio. Kalau orang bilang saya dengar ada suara. Kadang-kadang ada orang yang datang pergi minta doa atau minta counseling. Sister, frater saya dengar suara suruh saya terjun. Kau nampakkah tidak? Dia suara itu di mana? Di sini, di belakang. Dia kata di belakang, tapi yang betul itu di dalam. Ada yang beli nampak, tapi orang tidak nampak. Ini halusinasi, dipanggil audio visual halusinasi. Ini yang paling parah. Ini orang otaknya sudah parah, perlu rawatan. Kalau tidak, seumur hidupnya tinggal di institusi. Karena kalau dia keluar, dia tidak boleh hidup. Penyakit seperti yang lain, antisocial personality disorder, demensia atau pandai lupa diri buat sementara karena penyakit yang lain, atau demensia ini yang bagi orang-orang yang tua-tua, Alzheimer type. Demensia itu dia boleh lupa pesan kita. Kadang-kadang pernah kamu baru saya keluar dari mobil sudah mencari kunci. Mana kunci kereta? Balik itu tidak ada di mobil, di poket. Baru saya masuk dalam bilik atau kamar, carilah kunci. Ada orang ada yang mulai sudah, terutama sekali orang yang mengidap sesuatu penyakit karena makan obat yang terkeras, dia boleh karena mengganggu pikiran atau ingatan kita. Tapi kalau demensia yang Alzheimer, ini bagi orang-orang yang tua, otaknya kalau tidak digunakan lagi, dia akan kucut dan dia tidak akan ingat apa-apa lagi. Anak dia, istrinya, suami dia tidak kenal. Dia tidak akan dapat ingat apa yang pernah berlaku dalam hidup. Ini yang paling parah. Ini yang tentang kesehatan mental yang biasa, yang kita menemui, yang biasa minta rawatan, yaitu depresi, alkohol, bipolar, schizophrenia, somatization, psychosomatic. Kamu psychosomatic, orang itu memang sehat, dia pergi minta minta check up, semua cek sehat, tidak ada apa-apa, tapi dia pikir dia sakit. Terutama kalau orang sudah meningkat umur, dia rasa semuanya sakit. Sebenarnya dia tidak sakit dari segi fisikal dia. Itulah yang dinamakan psikosomatik. Kalau somatik saja dia tuh soma tuh kalau bahasa Yunani itu tubuh. Kalau psikosomatik
dia pikir dia sakit. Sebenarnya tidak. Borderline. Nah, ini biasa masih bisa dirawat. Ini yang jarang sekali berlaku, tetapi ada kasusnya seperti panik. Orang yang panik, orang yang pelupa karena penyakit, kesan sampingan karena HIV, antisosial, OCD, mental retardation, berarti orang yang cacat otaknya karena dia dilahir tidak sempurna. Bagaimana berpendapat? Macam-macam boleh berlaku karena ibu yang mengandung tidak sehat atau ibu yang mengandung mengambil narkotik dan sebagainya, boleh mempengaruhi janin yang berkembang dalam rahim. Ini anoreksia nervosa itu kurang, tetapi ada. Ini mulai keluar. Banyak ibu bapak tidak tahu hal ini karena anak dia lambat belajar. Saya pernah beri retreat satu kumpulan special kids. Ada yang sudah 40 tahun. Ada perempuan yang sudah besar badannya, 30-an. Tapi otak mereka 4 tahun. Naik meja, lompat dan sebagainya. Dan macam kanak-kanak. Nah, itu retardasi dia. Otaknya tidak berkembang. Kalau mau ngomong dengan mereka, kau tidak boleh ngomong terlalu cepat. Dalam setiap kalimat atau ayat, 4 perkataan saja. Kau hari ini baikkah? Kalau kau terlalu cepat, dia tidak dapat tangkap lagi. Dia baru mau proses yang pertama, yang kedua dia tidak ada ingat lagi. Jadi saya pernah mengadakan retreat dengan mereka dan misa kami itu 2 jam. Tuhan sertamu. Setiap ayat 4 perkataan. Oh, bayangkan mau baca Injil, mau atau stroke setiap kalimat itu 4. Akhirnya mereka waktu kami makan, anak-anak yang laki-laki datang, Romo, kami mau jadi father. Bilang, mana kamu bisa jadi father? Kamu mesti orang yang sehat, kamu bisa ada pendidikan, ada pelajaran, dan tapi mengapa kau boleh? Oh ya, saya sudah turun ke peringkat mereka. Jadi mereka pikir saya jadi imam, tapi seperti mereka. Nah, sebagai kalau siapa yang mau ingin tahu lebih mendalam secara terperinci, ini buku rujukannya. Hampir 2 inci tebalnya. Saya tidak bisa bawa karena berat. DSM-5. Waktu saya studi DSM-4. Ini DSM-5 maksudnya diagnostik ataupun manual buku pegangan diagnostik dan statistik tentang gangguan mental. Ini adalah buku ini disimpulkan oleh semua pakar-pakar atau ahli-ahli psikiatris. Dan manual ini sebagai pegangan kalau kami ambil klien yang serius tuh, kami perlu rujuk dalam satu sesi. Kita tidak bisa, baru sesi pertama kita tahu mengenal klien. Kedua, kami tahu lagi apa peristiwa ada. Ketiga, keempat, baru kami tahu ada unsur-unsur yang belum diselesai pada waktu lampau. Jadi baru kami cek tuh manual, lihat dari 7 ciri-ciri kita lihat kalau ada 4-5
dia mengidap penyakit ini. Ada yang lagi, kalau 3 dari 8 ini dia ada tanda-tanda ini depresi tapi tidak serius. Jadi itu buku sebagai pegangan dokter. Kita melihat apa perasaan kau sekarang? Senang? Kadang-kadang risau? Malam ada mimpi kah? Nah, kalau mimpi, apa yang kau mimpi? Dan sebagainya. Ini interview. Dan dari kami cek buku ini, manual ini, melihat di mana kategori penyakitnya. Dari situ baru kita dapat mulai membantu pesakit atau patient ataupun klien ini untuk bertumbuh, untuk berkembang kembali dan terus jalan seperti biasa. Jadi saya cek, ada orang tanya tentang buku ini, dia dikumpul oleh psikiatris di Amerika tapi digunakan di seluruh dunia. Saya tidak tahu apakah dia sudah ada sampai Indon sudah. Ini tahun 2013 dia sudah keluar, 14 atau 13. Tapi saya rasa biasanya Amerika ataupun Indonesia cepat menterjemah seperti buku ini yang kami gunakan, buku pegangan belajar teori dan praktis counseling dan psikoterapi. Ini dari Amerika, dia Inggris, tapi bila saya tidak tahu dari mana saya dapat ini, saya lihat dia sudah diterjemahkan dalam tahun 1988. Semua orang yang belajar counseling, psikoterapi itu perlu buku ini. Ini buku teks. Jadi sesiapa yang minat mau tahu lebih mendalam tentang beberapa apa itu penyakit yang saya sebut tadi itu, saya lihat dalam jadwal kamu ada belajar psikologi. Mungkin ada case-case yang kamu mau studi. Kalau dapat buku ini, dapat DSM-5. Kalau tidak, coba Google. Macam siang tadi saya Google, macam ada beli download free. Tetapi kalau yang lebih itu perlu bukan free, perlu beli. Oke. Habis section ini coba memberi kamu melihat satu spektrum, satu panorama panorama jenis-jenis penyakit yang mungkin dihidap oleh manusia. Segmen kedua, saya akan tunjuk bagaimana dalam observasi para pakar ataupun ahli psikiatris ada mekanisme dalam diri kita untuk menangani, walaupun kita tidak studi psikologi dan sebagainya. Anak-anak kecil juga pandai mengelak kalau menghadapi sesuatu pikiran, satu berita, satu gangguan. Mereka secara natural tuh pandai mengelak. Contohnya satu, saya ambil sini, hala bela diri. Budaya hala bela diri adalah satu budaya yang sering diamalkan di sekolah, khususnya bagi murid-murid sekolah rendah, berarti SD dasar, atas tujuan utama untuk menyelamatkan diri apabila dia hendak mengumpulkan latihan. Guru memberi latihan, tanya, kamu sudah buat kerja rumah? Biasanya anak-anak akan beri alasan apa? Terlupa cikgu, ataupun bilang tertinggal, atau mama lupa masuk dalam tas.
Ataupun kawan sudah pinjam. Atau cikgu saya tiada pensil. Buku hilang. Dan macam-macam alasan. Ini tidak usah belajar. Kanak-kanak sendiri pandai. Mengapa? Apa yang mereka takut? Kalau tidak cari alasan, mereka takut cikgu denda, marah, dan sebagainya. Begitu juga tanggapan ataupun studi oleh Dr. Sigmund Freud yang berasal dari Vienna, Austria, yang hidup di antara 1856 dan mati sebelum Perang Dunia Kedua kan. Saya ada pergi ke museum dia tahun 2014. Dia dikenali sebagai bapak psikoanalisis. Dia menganalisis tingkah laku kanak-kanak. Psikoanalisis adalah aliran pertama dari 3 aliran utama psikologi. Yang kedua itu behavior, tingkah laku. Mengapa orang berlaku bertingkah laku sedemikian? Dari patologi ataupun psikologi studi tentang tingkah laku dia. Kalau dia berlaku begitu, memang ada sesuatu dia sedang pikir. Kalau dia ada sesuatu dia pikir menyebabkan dia lakukan begitu, dia pasti ada pahaman yang tertentu dan sebagainya. Jadi Sigmund Freud, dia bukan orang psikologis, dia seorang dokter pediatrik kanak-kanak. Jadi dia observasi kanak-kanak dan dia dapat ada 9 ciri. Karena apa yang berlaku waktu dia kanak-kanak akan berulang. Dia menjadi mahir, nanti dia jadi dewasa. Jadi mekanisme pertahanan ego yang dipanggil oleh Sigmund Freud. Dia membantu seorang mengatasi kecemasan dan menjaga terlukanya egonya. Mereka memiliki 2 ciri, menyangkal atau mendistorsi kenyataannya dan beroperasi pada taraf tak sadar. Sehingga kalau orang yang lakukan begini, biasa dia tidak tengok muka matamu, dia tengok di atas atau tengok di bawah. Karena dia gunakan imajinasi dia melakukan sesuatu. Kalau digunakan terlalu, tidak akan membantu seseorang menghadapi dirinya yang benar. Bahkan akan terus mengelakkan diri daripada perlu berhadapan dan menangani cabaran yang nyata. Orang yang selalu gunakan mekanisme ini menjadi orang yang tidak jujur, tidak ikhlas. Dia selalu menipu. Karena dia selalu menipu diri sendiri sudah. Yang ciri pertama itu penyangkalan. Maksud dia pertahanan melawan kecemasan dan menutup mata. Ataupun kalau kau rasa sesuatu yang jelek ataupun menyakitkan, kanak-kanak apa dia buat? Dia pergi tidur. Bila dia bangun, dia lupa sudah. Tapi apakah setiap kali kau menghadapi masalah kau pergi tidur? Nah, dia tutup mata, dia tidak mau lihat, dia tidak mau dengar. Menyangkal. Yang kedua, proyeksi. Seperti apa yang dalam komputer ini diproyeksi ke sana. Berarti apa yang kau tidak suka tentang diri ada dalam ciri brother atau frater ini, sebenarnya ada yang saya sendiri tidak suka. Maka saya tidak suka lihat. Mengapa kau tengok saya begitu? Bukan saya marah kau, sebenarnya saya sendiri tidak suka. Maka dia proyeksi masalah itu kepada orang lain. Dia tidak mau terima kenyataannya sendiri. Seseorang melihat pada dirinya hal orang lain
tidak disukai, dia tidak bisa menerima adanya hal-hal itu pada diri sendiri. Jadi dengan proyeksi dia akan mengutuk orang lain karena kejahatannya dan menyangkal memiliki, kalaulah saya tidak akan lakukan begitu. Mengapa kau pikir begitu? Memang sudah ada dalam otak. Ketiga, fiksasi, terpaku pada tahap perkembangan yang lebih awal karena mengambil langkah ke tahap selanjutnya bisa menimbulkan kecemasan. Dia tidak berani mau teruskan. Biar saya sini sejak comfort zone-nya. Saya tidak berani menghadapi rektor. Contohnya anak yang terlalu gantung menunjukkan pertahanan beberapa fiksasi. Kalau ibu bapak tidak membenarkan dia menjelajah belajar, dia akan tidak berkembang. Sehingga nanti dia sudah besar, ibu tolong cari istri untukku. Regresi, ini mundur. Melangkah mundur ke fase perkembangan yang lebih awal, yang tuntutan-tuntutannya tidak terlalu besar. Ini kalau tidak berani berkembang, orang mundur. Maka tahap kematangannya dia tidak akan tidak akan maju. Dia kembali kepada infantile, kanak-kanak. Nangis, isap bujari, bersembunyi, memeluk kaki cigu atau ibu bapak dan sebagainya. Saya ambil 1 menit selesai ini. Rasionalisasi, berarti orang yang selalu cari alasan. Tidak mungkin ini, patut dia begitu. Selalu ada alasan. Dia gunakan filsafat, logik. Sublimasi, dia cari perkara yang baik. Kalau dia sudah buat sesuatu yang salah, saya pikir Tuhan akan mengampuni saya. Seperti Agustin. Sublimasi. Displacement, dia tidak mau mengaku, dia cari alasan orang lain yang ini bukan saya lakukan, pasti kamu yang buat itu. Seperti ibu bapak selalu menyalahkan anak-anak mereka, tidak mau ambil tanggung jawab. Dan ke-8, represi. Ini yang tahap sebenarnya nanti saya akan tunjuk bagaimana kita seperti ada sesuatu yang sakit, kita repres, kita tutup, akhirnya macam bawang besar. Mau buka itu sulit. Kebanyakan orang tutup itu menjadi depres. Dan terakhir, formasi, melakukan tindakan yang berlawanan. Sepertinya kecewa karena ditolak oleh girlfriendnya. Maka untuk melepaskan geram dan juga panas hati itu, dia pergi main bola tamparka, sehingga dia keluarkan tenaga semua, tembak siapa saja. Tetapi apabila api itu sudah padam, nyaman enggak. Jadi formasi dia gunakan cara yang lain untuk menangani apa yang ada di dalam. Jadi kita rehat untuk 5 menit sebelum kita sambung ke sesi yang kedua. Oke, terima kasih.